Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankanlah saya Dr. Andes Nur Hakim MPD, adalah salah satu dosen di STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pendidikan dan pembelajaran. Outline pemaparan mata kuliah. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang ketiga, yaitu materi pendidikan dan pembelajaran. Dan yang keempat adalah metode perkuliahan pembelajaran. Dan yang kelima adalah sistem penilaian. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pendidikan dan pembelajaran. Mata kuliah pendidikan dan pembelajaran merupakan salah satu mata kuliah keilmuan dan keterampilan dengan bobot 2 SKS. Yang kedua, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa sebagai calon guru memiliki pemahaman mengenai teori dan konsep pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, mahasiswa sebagai calon guru memiliki pemahaman dan dapat mengidentifikasi pelaksanaan teori-teori belajar diimplementasikan dalam praktik belajar. Dan yang keempat, mahasiswa sebagai calon guru mampu dan memahami cara mengembangkan teori dan model pembelajaran. CPMK mata kuliah pendidikan dan pembelajaran. CPMK yang pertama yaitu bahwa mahasiswa atau menjelaskan arti, tujuan, konsep pendidikan dan pembelajaran. CPMK kedua menguraikan dan mengembangkan teori pendidikan dan pembelajaran. CPMK 3 mengetahui metode dan sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran. CPMK keempat yaitu mahasiswa memahami dan menguasai perencanaan dalam pembelajaran. Dan CPMK yang kelima yaitu memahami materi perkuliahan, sistem dan penilaian yang digunakan dalam mata kuliah pendidikan dan pembelajaran. Materi pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, arti dan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dua, hakikat pembelajaran. Ketiga, teori belajar dan penerapannya. Keempat, pendekatan belajar dan pembelajaran. Kelima, pemanfaatan sumber belajar. Keenam, perencanaan dalam pembelajaran. Ketujuh, metode pembelajaran. Dan kedelapan, manfaat media dalam pembelajaran. Referensi pendidikan dan pembelajaran yang pertama yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 9 tentang standar nasional pendidikan. Kedua, belajar dan pembelajaran karya Dr. C. Asri Budiningsih. Tiga, pembelajar dan pembelajaran oleh Dr. M. Sabri Sutikno.
Keempat, teori belajar dan pembelajaran oleh Profesor Dr. Ratna Wilis Dahar. Dan yang kelima yaitu mengajar dengan sukses, J. Mursel dan S. Nasution. Kemudian metode perkuliahan dan pembelajaran. Yang pertama, kuliah tatap muka secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang kedua, kuliah interaktif melalui active learning, yakni pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif, baik fisik, psikis, maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, rundown perkuliahan. Pendidikan dan pembelajaran terdiri dari satu, pembahasan materi terkait pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, diskusi kelompok, yaitu dilakukan 6 kali diskusi. Kemudian UTS 1 kali, ujian, dan UAS, ujian akhir semester, yaitu 1 kali ujian. Dan sistem penilaian, yaitu pribadi menganalisis jurnal atau permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian kelompok memuat atau membuat tugas makalah secara kelompok, yaitu membuat makalah kelompok kemudian dipresentasikan. Dan yang keempat, keenam, komponen dan bobot penilaian presentasi. Yang pertama, bobot penilaian dan presentasi. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas dan performa 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya, strategi penilaian. Strategi penilaian dilakukan 2 pendekatan. Yang pertama yakni tes tulis, yang kedua penilaian kinerja berupa tugas dan paper serta presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan kriteria penilaian. Tingkat penguasaan, yaitu untuk nilai A, yaitu skor antara 80 sampai 100. Untuk nilai B, skor 68 sampai 79. Nilai C, yaitu skor 56 sampai 67. Dan D, nilai D yaitu skor 45 sampai 55. Kemudian nilai E yaitu skor 0 sampai 44. Demikianlah yang kami sampaikan. Selanjutnya cuplikan video mata kuliah pendidikan dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan dan pembelajaran. Langsung saja kami akan menjelaskan terkait dengan makna atau arti pendidikan, yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan pendidikan, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3,
pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yaitu diantara atau tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada di sini yang cukup penting, yaitu bahwa pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ya, ada yang pertama, pendidikan harus memperhatikan aspek budaya agar anak didik tidak melupakan dan meninggalkan dengan kultur budaya bangsa. Jadi dengan perkembangan teknologi yang modern, kemajuan dari luar negeri yang luar biasa, tetap kita upayakan sebagai nanti misalnya jadi guru ke depan ya. Jadi tetap harus menjaga kultur budaya yang baik, kita pertahankan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara agar memperhatikan aspek budaya. Yang kedua yaitu lima asas menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama asas kemerdekaan, asas kebudayaan, kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Kemudian selanjutnya konsep pendidikan atau kepemimpinan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip. Yang pertama ing tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Saya minta saudara Ihsan, mana Ihsan? Iya Pak, saya Pak. Apa yang dimaksud engar sosong tulodo Ihsan? Maksudnya itu seorang pemimpin yang harus memberikan panutan Pak, atau contoh yang baik. Iya, seorang pemimpin harus memberikan contoh atau panutan yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ing madya mangun karso. Apa itu ing madya mangun karso? Apa? Ing madya mangun karso. Madya itu di tengah-tengah. Harus bersama-sama membangun, ya, membangun kerjasama. Kemauan seorang pemimpin harus kita dukung bersama-sama. Ya. Jadi itulah diantara prinsip kepemimpinan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah di tengah ini jangan bikin masalah, justru bersama-sama membangun untuk kemajuan. Kemudian yang terakhir yaitu tutwuri handayani. Apabila kita menjadi seorang yang dipimpin, rakyat yang ikuti apa yang dimaui atau kehendak seorang pemimpin. Itulah tiga aspek dalam prinsip kepemimpinan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menekankan pada 3 aspek ya, terkait dengan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu aspek pendidikan formal, yang kedua pendidikan keluarga, dan yang ketiga adalah pendidikan lingkungan. Jadi ketika kita mengajar kepada peserta didik, tidak bisa lepas dari aspek itu, yaitu pendidikan formal di sekolah, kemudian pendidikan keluarga di rumah. Jadi tetap menjadi perhatian bagaimana ketika berada di keluarganya, anak-anak tersebut mendapatkan suatu pelajaran ataupun pembelajaran yang baik. Dan yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan. Nah, lingkungan itu ya tidak lepas bagaimana kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak-anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Kemudian selanjutnya itu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran merupakan cara atau proses yang dapat menjadikan seorang belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah cara sengaja yang dilakukan atau dirancang agar peserta didik
bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Itulah diantara hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan hakikat hasil belajar? Itu hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa dalam suatu kegiatan belajar. Dalam pengertian lain adalah hasil daripada belajar, hasil apa dari pola pembelajaran, nilai-nilainya, apresiasinya, keterampilannya, pembelajarannya, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran ini akan berhasil apabila memenuhi 3 aspek. Ya. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Coba saudara Aldi, apa itu makna kognitif? Iya, Pak. Untuk kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Itu untuk kognitifnya, Pak. Ya, kognitifnya terkait dengan penalaran, ya kan? Berkaitan dengan pikiran dan lain sebagainya. Kalau afektifnya? Untuk afektifnya adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Ya. Itu yang untuk afektifnya, Pak. Oke. Kemudian psikomotorik? Berkaitan dengan Ya, Pak. Domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Iya, jadi ketiga-tiganya harus satu kesatuan. Tidak bisa ketika kita belajar itu hanya masalah penalaran dan lain sebagainya. Tapi perlu ada emosional. Oleh karena itu harus ada interaksi dalam proses pembelajaran itu. Nah, ada diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Itulah apabila kita ingin pembelajaran kita bisa berhasil. Baik, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.